warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kita diberi kekuatan iman sehingga kita bisa dapat masuk dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan kewajiban-kewajiban kita dalam bulan Ramadan serta sunnah-sunnah kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada akhir Ramadan nanti kita mencapai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan suatu kisah sahabat Rasulullah SAW, di mana sahabat ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Sahabat ini bernama Amr bin Jamuh. Dia adalah tokoh masyarakat di Madinah pada waktu itu. Dia disegani dan dia masuk Islam pada umur 60 tahun. Anak-anak dan istrinya itu sudah lebih dahulu masuk Islam daripada dia. Istrinya bernama Hindung binti Amr bin Abdul bin Hindung bin Amr bin Haram. Kemudian dia mempunyai 3 anak, yaitu Kalat, Muawis, dan Muas. Istri dan anak-anaknya sudah masuk Islam sebelum terlebih dahulu. Kemudian Amr bin Jamuh ini dia mempunyai berhala yang diberi nama Manat. Manat ini terbuat dari kayu yang mahal dan selalu diberikan pakaian yang bagus-bagus dan mahal, dan selalu diberi wangi-wangian dan selalu disembah setiap hari. Suatu ketika anaknya ini mengerjain Manat. Dia berusaha anak-anaknya ini bagaimana supaya anak-anaknya ini supaya bagaimana bapaknya Amr bin Jamuh ini masuk Islam. Suatu ketika malam hari anak-anak ini membuang berhalanya yang bernama Manat ke tempat kotoran. Setelah begitu Amr bin Jamuh ini bangun, dia mencari berhalanya untuk disembah, tapi tidak ditemukannya di tempatnya. Makanya dia akan mencari dan didapatkanlah di tempat kotoran itu. Setelah itu dia ambil lagi Manat ini, dibersihkannya, kemudian disembahnya lagi. Kemudian hari kedua berulang lagi anak-anaknya berbuat seperti itu. Kemudian hari ketiga, setelah hari kedua, Manat juga mendapatkan lagi berhalanya dan dibersihkan dan disembahnya lagi. Kemudian Manat pada hari ketiga dia menggantungkan pedangnya kepada leher si Manat ini dan mengatakan bahwa apabila kamu ada yang mendolimi kamu, maka lawanglah dia. Kemudian anak-anaknya membuang lagi ke tempat sampah si Manat ini, dan keesokan harinya dicari lagi oleh Amr bin Jamuh berhalanya untuk disembah. Kemudian didapatkanlah berhalanya itu di tempat sampah yang digantungi dengan pedangnya dan diikat di bangkai anjing. Begitu si Amr bin Jamuh mendapatkan berhalanya, maka dia berpikir bahwa berhalanya ini tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan membela dirinya sendiri, apalagi membela orang lain. Dan pada saat itulah
Amar bin Jamu ini dia datangi Rasulullah SAW dan bersyahadat di depan Rasulullah di dalam masjid. Nah, kemudian menjelang perang Uhud, anak-anak ini bersemangat dan siap-siap untuk menyambut perang Uhud. Kemudian anak ini meminta izin. Kemudian Amar bin Jamu ini menyampaikan kepada anaknya keinginannya untuk ikut berperang, tetapi dilarang oleh anak-anaknya karena dia adalah seorang yang cacat. Dia pincang kakinya, dan disampaikan kepada ayahnya bahwa ayahanda tidak usahlah berperang karena ayahanda tidak diberikan tidak wajib karena cacat. Kemudian tetap dia bersikeras untuk ikut berperang. Akhirnya Amar bin Jamu ini dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya akan melangkahkan kaki yang pincang ini ke dalam surga. Dan apakah dengan kaki saya yang pincang ini mengharamkan kami dalam masuk surga?" Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu tidak kena wajib, kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan untuk berperang. Tetapi kemudian anak-anaknya ini Rasulullah SAW menyampaikan juga kepada anaknya bahwa kalian tidak boleh melarangnya apabila dia mau ikut berperang. Mudah-mudahan Allah memberikan syahid di dalamnya. Kemudian dalam peperangan Uhud ini, Amar bin Jamu dan anak-anak itu melaksanakan berperan dalam dalam perang Uhud, dan dia termasuk orang yang berada pada barisan terdepan. Dia menjadi perisai Rasulullah SAW, sehingga mereka itu penuh luka-luka karena tombak dan pedang, sehingga Amar bin Jamu dan anak-anak itu gugur dalam perang Uhud ini. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, Rasulullah setelah selesai perang Uhud, dia mendatangi tempat itu, tempat perang, dan didapatilah sahabat tadi ini, Amar bin Jamu dan anak-anaknya telah syahid di dalam perang Uhud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya Amar bin Jamu dan anak-anaknya ini, dan juga sahabatnya yang dia cintai itu Abdullah bin Amar bin Haram, juga merupakan iparnya sendiri, untuk dikuburkan dalam satu galian kubur. Inilah kisah sahabat yang setia dan perjuangan Rasulullah SAW. Mereka tidak memiliki tubuh yang sempurna, tetapi dia adalah seorang yang pinjang, tetapi dia bisa berhasil melangkahkan kakinya masuk dalam surga. Inilah yang mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.